الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الحاضرون bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tidak terasa waktu terus bergulir, kita menikmati jamuan yang Allah telah berikan kepada kita. Tentunya adalah bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa berharap bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah nikmat ini disyukuri dengan sesungguh-sungguhnya atas segala karunia nikmat tadi. Tidak semua orang diberikan kenikmatan yang datang pada dirinya lalu disyukuri, terutama tatkala kita melaksanakan berbagai macam segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, lalu kita bisa melaksanakan. Di antaranya adalah pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat isya, lalu akan melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah. Itu tidak lain karena mudah-mudahan Allah memilih kita dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang telah berusaha untuk berkorban, berusaha untuk sampai menyampaikan kepada kita melalui ulama-ulama kita, tabi'in kepada ulama-ulama yang senantiasa melaksanakan dakwah hingga kita bisa melaksanakan dan bisa menikmati apa-apa yang selama ini kita laksanakan dengan tumanina, dengan merasa tenang, karena dengan ilmu kita melaksanakan hingga bisa berjalan pada kesempatan hari ini dengan niat yang ikhlas dan tulus. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan doa Allah, ada beberapa yang mungkin pada kesempatan malam hari ini ingin saya sampaikan, yakni berkaitan dengan nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang mungkin ada beberapa yang sudah memahami atau sudah pernah mendengar. Yang pertama adalah ada 6 hal, kata Imam Ghazali itu ada 6 hal yang bagi kita adalah nasihatnya. Itu adalah diantaranya adalah apa yang paling dekat dalam kehidupan ini. Ia bertanya kepada santrinya tentang apa yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kematian. Kematian adalah janji Allah. Tidak ada siapapun, seorang pun yang bisa mengelak daripada kematian. Walaupun mungkin sekarang masih muda, masih jauh, tanda kutip, banyak orang yang mengambil asuransi mungkin adalah orang anak-anak muda gitu ya. Kalau ada ini gitu ya, itu bagian dari ininya gitunya, bahwa ternyata ya kematian itu juga tidak terjadi kepada orang muda juga atau orang tua gitu, orang tua, tetapi anak muda juga. Itu adalah kematian itu pasti adanya gitu, janji Allah, tidak bisa tidak gitu, bahwa semua yang bernyawa akan menghadapi kematian. Itu adalah sebuah janji Allah, dan itu adalah waktu yang dekat gitu ya. Tentunya bagi kita harus senantiasa selalu mawas diri ya, dalam hal bahwa
disangka adalah mungkin masih jauh, padahal kematian adalah waktu yang dekat. Supaya kita adalah bisa menjaga, bisa berhati-hati, karena waktu yang sebenarnya adalah kematian itu adalah waktu yang dekat gitu. Jadi kita harus senantiasa berusaha untuk sekuat tenaga melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasihatnya adalah yang paling jauh adalah waktu yang berlalu. Kadang-kadang setiap orang ada yang mengatakan, kalaulah dulu aku tidak begini, kalaulah aku begitu, kalaulah aku begini. Banyak berangan-angan, tetapi sebenarnya waktu itu sudah berlalu dan ternyata kebanyakan tidak bisa kembali gitu. Bahkan semakin dirasakan ingin kembali justru malah menjauh gitu. Dan masa lalu itulah yang harusnya bagi kita sebagai pelajaran dan bagaimana caranya untuk menghadapi masa yang akan datang, atau masa hari ini lebih baik, yang hari ini lebih baik, dan juga ada bagaimana yang lebih baik lagi adalah hari yang esok hari juga gitu. Jadi berharap kalau misalkan masa lalu ya sudahlah, kita perbaiki masa yang akan datang dan masa ini hari ini agar lebih baik daripada sebelum-sebelumnya atau masa yang lalu gitu ya. Karena akan ditanya seseorang tatkala hal hari ininya atau saat apa yang sedang dilakukan gitu ya. Jadi tidak ditanya atau hal-hal yang dulu gitu, terutama adalah yang saat ini. Mudah-mudahan saat ini kita senantiasa tadi istiqomah, terus dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal yang ketika kita menghadapi terus adalah dalam kebaikan. Yang berikutnya adalah kata Imam Ghazali adalah yang paling besar, yakni nafsu. Nafsu di sini adalah yang paling besar gitu. Apabila nafsu ini menjerumuskan manusia ke jurang niscaya hingga kehidupannya di dunia hancur dan azab dari Allah menunggu setelah kematian. Karena nafsu ini kalau tidak diatur atau mengikuti apa yang Allah perintahkan, karena setiap manusia diberikan fitrah nafsu ya. Fitrah nafsu, tapi nafsu ini tatkala kita melakukan dalam pemenuhannya adalah dengan apa yang Allah ridhoi, maka nafsu ini adalah menjadi sebuah kebaikan. Tatkala nafsu ini diambil begitu saja, pasti akan merugikan orang lain dan bahkan akan terjadi kepasadan gitu. Tetapi apabila nafsu ini adalah diatur dengan aturan yang datang dari Allah, misalkan kalau fitrahnya manusia itu adalah mencintai lawan jenis, maka ketika itu adalah menikah, maka diperbolehkan. Dan itulah nafsu yang memang diatur oleh Allah. Tapi kalau nafsu ini diumbar begitu saja, maka akan terjadi kayak freedom gitu ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka terjadi akan kepasadan gitu. Dan inilah nafsu, dan paling besar adalah nafsu gitu. Nah, nafsu ini harus kita jaga dan tetap sesuai dengan apa yang Allah berikan, atau sesuai dengan apa yang telah Allah aturkan atau Allah ridhoi kepada apa-apa yang nafsu ini diaplikasikan gitu atau dilaksanakan gitu ya. Mungkin itu yang ketiga. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah yang paling berat. Paling berat ini adalah amanah. Amanah ini sangat bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mau menerima ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah gitu, atau pemimpin di dunia ini yang mengatur dunia gitu. Karena ketika binatang atau tumbuhan tatkala ketika mereka tidak ada, tidak hancur gitu ya. Tetapi manusia
apabila amanahnya menjadi ketika diamanahkan oleh Allah saat ini manusia hancur, maka hancurlah sudah dunia ini gitu. Dan makanya kita yang diberikan, yang harus memberikan berbagai yang diberi amanah oleh Allah tadi, harus bisa mengatur bagaimana aturan yang bisa menjadi keseimbangan dunia dan akhiratnya, tidak terjadi kerusakan di mana-mana gitu ya. Karena mungkin kalau aturan amanah ini diberikan kepada Allah, aturannya tentunya akan memberikan kemanfaatan yang lebih, dan bahkan Allah yang maha mengetahui atas segala apa-apa yang terjadi di muka bumi ini gitu ya. Maka amanah yang paling berat yang paling berat adalah amanah gitu. Dan ini pertanggungjawabannya adalah sangat besar gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima adalah yang paling ringan. Yang paling ringan ini biasanya adalah meninggalkan sholat. Ya, kadang hanya karena kesibukan sekecil manusia rela meninggalkan sholat gitu ya. Bahkan padahal sholat adalah tiangnya agama. Jika manusia hanya hidup untuk mencari nafkah, kalau bukan untuk mencari, maksudnya gini, jika manusia ini hanya hidup untuk mencari makan dan kesenangan saja, hewan pun seperti itu gitu. Ngambil yang penting penuh perut gitu ya, kesenangannya gitu ya. Ini maka tidak ada bedanya dengan tadi bahwa hewan pun seperti itu. Maka sebenarnya dengan sholat gitu ya, atau dengan menyerahkan diri ketika bahwa kita itu tidak sekedar hidup, maksudnya adalah ada hal yang tentunya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan sholat. Bagaimanapun dalam kondisi apapun kita harus melakukan sholat seperti itu. Jadi yang kelima, dan yang berikutnya adalah yang keenam, yakni kata Imam Ghazali adalah yang paling tajam. Paling tajam ini adalah lidah gitu ya. Maka dengan lidah manusia bisa menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya. Kita sering mendengar gitu ya pepatah bahwa kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh ya. Tetapi kalau lidah melukai hati, kemanalah obat hendak dicari. Jadi hati-hati kita dalam berbicara, terus juga harus bisa bijak dan bisa ya tentu ini adalah senantiasa harus dipelajari seperti itu gitu ya. Jadi dalam bergaul, dalam menghadapi atau apapun yang kehati-hatian kita dalam menggunakan atau berucap tentang lidah ini. Yang lidah ini adalah tadi yang paling tajam. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di forum pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.